Siapa sih yang gak kenal ikan yang satu ini? Pas disantap hangat habis digoreng, dipadu dengan sambal dan lalap pastinya nggak ada tandingannya. Apalagi harganya juga terjangkau, menjadi salah satu lauk favorit masyarakat Indonesia. Kita biasanya menyebutnya dengan ikan cuek. Ikan yang dijual dalam wadah bambu yang khas ini banyak dijual di pasar hingga tukang sayur keliling. Dalam satu wadah berisi 2 hingga 4 cuek tergantung ukurannya. Harganya tak sampai 10.000. Ikan cuek termasuk seafood murah dan merakyat. Memasaknya bisa hanya digoreng atau diolah dengan aneka bumbu rempah yang menggoda selera. Hayo, siapa yang pernah makan cuek? Kayak nila gitu kali ya? Tahu namanya sih, cuman bentuknya tuh kayak nggak inget yang mana gitu. Ikan cuek tuh biasanya aku suka beli di tukang sayur. Ikannya tuh apa ya, agak kecil sih, nggak terlalu gede-gede gitu. Biasanya tuh aku beli suka buat kucing gitu sih. Ya, meski mudah didapat, banyak orang keliru menyangka cuek adalah sejenis ikan. Padahal cuek adalah sebutan untuk teknik pengolahan makanan yang telah diwariskan leluhur kita secara turun-temurun. Berupa pemindangan dengan menggunakan air garam. Cuek sudah menjadi kearifan lokal masyarakat Nusantara sejak dulu kala, khususnya di Tatar Sunda. Jenis ikan yang digunakan untuk membuat cuek bisa bermacam-macam, mulai dari tongkol, cakalang, lamuru, selar, lemuru, hingga bandeng. Nah, teknik pengawetan ini merupakan teknik kombinasi ya. Jadi ada teknik perebusan, juga penggaraman. Cuek itu sendiri memang kalau dari yang saya dapatkan artikel-artikel itu dia dari bahasa Sunda, cuek itu sendiri. Karena dia juga menggunakan kotak bambu ya. Itu disebutnya nayak juga. Itu disebut biasanya digunakan oleh orang dari suku Sunda, nayak itu. Bedanya dengan ikan asin, ikan cuek menggunakan garam yang lebih sedikit, sehingga rasanya tidak terlalu asin. Namun jangka waktu pengawetannya lebih panjang ikan asin. Ikan cuek hanya 3-1 minggu saja bertahan dalam kulkas. Sementara ikan asin bisa berbulan-bulan. Teknik mencuek banyak dilakukan suku Sunda. Penampakan, cita rasa, tekstur, dan keawetannya tergantung pada jenis ikan dan lama perebusan. Dalam sejarah Nusantara, teknik pengawetan makanan sudah ada sejak masa batu muda dan terus berlanjut sampai masa Hindu-Buddha. Tercantum jelas dalam beberapa prasasti yang ditemukan dari masa Jawa kuno. Di salah satu prasasti itu di tahun 902 Masehi, itu Pangumulan A namanya, itu disebutkan memang komoditi untuk yang diperjualbelikan itu salah satunya adalah ikan yang diasinkan gitu. Jadi memang sudah tercatat di sana. Dan pada salah satu prasasti juga namanya Prasasti Rukam itu dicatat di 907 Masehi. Sehingga bisa saya simpulkan sebetulnya teknik pengasinan atau penggaraman pada ikan ini memang sudah dikenal dari cukup lama ya. Nenek moyang kita mengenal teknik tersebut. Metode pengawetan dengan dicuek termasuk ke dalam metode pengasinan basah. Tekniknya terbilang mudah dan murah sehingga dikembangkan sebagai industri kecil dan menengah. Rumah produksi pembuatan cuek tersebar di banyak titik. Salah satunya di kawasan Pasar Jambu 2, Kota Bogor. Itu tergantung lah ikannya. Kalau ikannya kecil ya mungkin 10 menit apa 6 menit lah. Udah itu prosesnya cuek. Cara kita ngerapihinnya juga kan ikannya juga kita sortir, nggak boleh sembarang ambil dari pembukuan itu kan ada yang patah leher, ada yang patah kepalanya, itu nggak boleh sembarangan. Ya minimal dia ngurangin harga dari ikan. Kalau kita sembarangan buka kan nggak mulus dia, Bu. Tak bisa dipungkiri, di masa-masa krisis atau sulit, cuek jadi penyelamat jutaan nyawa karena harganya yang murah. Meski telah diawetkan, kadar protein pada cuek tetap tinggi, baik untuk imunitas tubuh. Mengkonsumsi cuek juga terbukti menyehatkan jantung dan mampu mencegah kolesterol jahat, baik untuk kesehatan mata dan juga pencernaan kita. Namun, untuk menjaga kualitas cuek yang dihasilkan, tak bisa sembarangan. Ikan harus dipilih secara seksama.
Kalau cuek itu ya minimal ya itu aja kayak tadi, kayak layang kan ikannya kecil-kecil kayak semar. Kalau yang besarnya, kalau yang dibuang perutnya kayak bandeng itu ya masuknya pindang, bandeng tuh masuknya pindang. Kalau dia buang perutnya itu, kalau yang ikan pindang yang tongkol juga yang besar juga enggak dibuang, nggak ada proses buang. Kalau yang cueknya itu yang kecil-kecil ya sama langsung, nggak ada proses dibuang, dibersihin nggak. Kita rapihin, masukin ke besek, kita rebus ya udah, kita siap jual. Sebagai konsumen, penting rasanya jika kita mengetahui cara memilih ikan cuek yang baik. Jangan sampai malah memilih cuek berkualitas rendah yang menggunakan pengawet berbahaya. Pilih cuek yang teksturnya masih lembek. Pastikan dengan menekannya pakai jari. Jika masih berbau amis, menandakan bahwa cuek baru dibuat. Jika tidak berbau sama sekali, sebaiknya dihindari. Ikan cuek hasil pengolahan tampilannya pucat dan kusam. Pilih yang seperti ini, jangan yang justru menggunakan pewarna kuning yang berbahaya. Mungkin kalau udah ada rasa pahit itu mungkin emang ikannya emang kurang bagus. Nah itu baru, itu ada kendalanya mungkin pahit, apa gatal, apa gimana. Emang ikannya kurang bagus, kita beli ikannya yang kurang bagus. Ya makanya kalau minimal, kalau kita pengen lihat ikan bagus ya harus beli ikan bagus. Karena produksinya cukup banyak, Ferry menggunakan 2 karung garam untuk sekali merebus ikan cuek. Selebihnya, garam ditambahkan sebanyak 2 ember setiap hari. Rupanya, penggunaan keranjang bambu pada perebusan ikan cuek bukan sekedar teknik turun-temurun belaka. Berguna menjaga daging ikan agar tidak hancur saat proses perebusan. Jadi kenapa dari keranjang? Karena kalau keranjang yang dari bambu, ya dari bambu ini kan dia punya serat-serat tuh. Jadi pada saat waktu dia basah memang ada kadar air yang nempel di situ kan. Tapi pada saat diangkat dia lebih cepat menguap airnya di situ. Pada saat dijemur juga dia lebih cepat menguap dibanding misalnya menggunakan kotak kayu atau misalnya orang ada yang mau mencoba menggunakan plastik misalnya seperti itu. Selain ikan cuek, teknik pengasinan ikan juga berlaku pada ikan peda. Peda juga bukan jenis ikan ya, melainkan sebuah teknik pengasinan namun tanpa perebusan. Mirip dengan membuat ikan asin pada umumnya. Di beberapa daerah, kegiatan membakar ikan asin atau peda diyakini bisa mendatangkan makhluk halus yang berbahaya. Jadi ada mitos yang melarangnya. Katanya sih, aroma ikan asin bakar sangat disukai makhluk halus. Jadi ikan tetap dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dibuang isi perutnya, kemudian diberikan garam. Ya, garamnya itu jadi dia terjadi 2 kali proses fermentasi. Proses pertama itu garamnya sekitar 25% dari berat ikan itu. Kemudian difermentasi selama 3 hari. Setelah 3 hari dibersihkan dengan air secukupnya ya, tidak terlalu banyak juga. Nah, dilakukan lagi proses yang sama. Garam ini tujuannya adalah menarik cairan dari dalam bahan yang diawetkan, dalam kasus ini ikan ya. Nah, ketika dikeringkan tersebut, akhirnya sifat ikannya menjadi lebih awet. Karena kerja enzim yang mudah menghancurkan lemak tidak jenuh dari ikan yang membuat gampang rusak dagingnya, gampang hancur, itu menjadi di stop kerjanya. Dan yang terpenting adalah garam ini membunuh mikroba. Berbeda kisah dengan ikan cuek, ikan peda justru menarik perhatian seorang ilmuwan bernama Van Ven. Menurut Van Ven, pada jurnal ilmiahnya berjudul Fermented and Dry Seafood Products in Southeast Asia, ikan peda justru tercipta karena sebuah ketidaksengajaan. Dia sebutkan pada saat ada pengiriman dari Thailand ikan asin ke Indonesia dan juga ke Malaysia, itu kan melalui perjalanan yang cukup panjang ya. Nah, pada saat sampai di Indonesia, ternyata di perjalanan itu ikannya sudah menjadi ikan peda. Dalam arti ikan ini menjadi ikan asin, tapi tidak kering ya gitu. Ternyata setelah dicari tahu lebih jauh, itu mengalami proses fermentasi. Dan waktu dikirimkan juga menggunakan kotak-kotak dari bambu.
Meski terkesan sebagai makanan masyarakat kelas bawah, namun pada cuek dan peda terdapat banyak kelebihan dibandingkan daging sapi atau daging ayam. Selain harganya murah, rasanya enak dan baik untuk kesehatan kita. Apalagi jika rutin dikonsumsi sebanyak 2 kali dalam seminggu. Menikmati olahan cuek atau peda dengan sambal dan sayurnya, yakin deh bikin nafsu makan bergejolak. Nah, dalam sekitar 100 gram ikan itu sekitar kurang lebih ada 20 gram protein dengan kadar protein hewani yang tipenya sangat mudah diserap oleh tubuh. Jadi serat-serat protein pada ikan jika dibandingkan pada ayam dan daging lainnya lebih pendek-pendek nih, jadi penyerapannya lebih mudah di dalam tubuh. Ingat ya, hal yang perlu dicatat ialah jangan terlalu sering mengkonsumsi ikan yang sudah melalui proses penggaraman, terutama pada ikan peda yang kandungan garamnya sangat tinggi. Karena jika kita mengkonsumsinya melebihi asupan garam per hari di atas rata-rata, dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan penyakit yang berbahaya. Jadi, batasi ya.